Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nabil Syahbana akan mempresentasikan pasar dalam perekonomian tentang struktur pasar. Dosen pengampu Haji Temi Wijaya SEMH. Baik, yang pertama mengenai pengertian pasar pada umumnya. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan harga pasar jumlah yang diperdagangkan. Yang kedua, mengenai struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian pergolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi, dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang mana meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Yang selanjutnya, pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi dalam ilmu ekonomi diartikan keseluruhan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Jenis-jenis pasar faktor produksi tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pasar faktor produksi tanah. Yang kedua, pasar faktor produksi sumber daya manusia. Yang ketiga, pasar faktor produksi sumber daya modal. Yang keempat, pasar faktor produksi kewirausahaan. Yang selanjutnya, pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Pasar uang memiliki jenis sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia atau dikenal dengan SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang keempat, pasar valuta asing. Peserta pasar uang. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang adalah bank-bank, perusahaan-perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya, koperasi, dan rumah gadai. Yang keempat, pasar modal. Pasar modal adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan terhadap modal yang datang dari pihak debitur atau peminjam, dan aktivitas penawaran modal yang datang dari pihak kreditur atau yang meminjamkan. Dalam hal transaksi kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut umumnya berjangka panjang. Pasar modal dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah bursa efek. Fungsi bursa efek. Beberapa fungsi pasar modal di Indonesia meliputi: 1. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Yang keempat, menampung tenaga kerja. Yang kelima, memperbesar pemasukan pemerintahan. Baik, selanjutnya manfaat pasar modal bagi masyarakat. Tentunya manfaat pasar modal bagi masyarakat ini banyak sekali. Satu, dengan adanya penambahan modal memungkinkan dua usaha dapat lebih meningkatkan kegiatan usahanya. Yang kedua, dengan adanya penyaluran modal kepada pihak lain memungkinkan para pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, penambahan modal mendorong peningkatan produksi dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, manfaatnya yakni meningkatkan penyediaan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Manfaat yang kelima, dapat meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mempunyai pengertian suatu wadah atau lembaga yang diorganisasikan pemerintah secara teratur untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja.
Fungsi yang pertama memberikan kemudahan pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan cara yang tertib dan aman. 2. Memberi kemudahan kepada pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Yang ketiga, fungsinya mempermudah pemerintah memperoleh data-data yang lengkap mengenai ketenaga kerjaan. Yang keempat, fungsinya memperluasan lapangan pekerjaan. Yang kelima, dapat memperhatikan harkat dan martabat bangsa dan negara. Yang keenam, pemasukan devisa. Tentunya fungsi pasar tenaga kerja ini bisa membantu untuk kita untuk satu sama lainnya. Yang terakhir, pasar komoditi. Bursa komoditi adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan dan aktivitas penawaran barang. Dalam hal ini, barang-barang yang akan diperjualbelikan di bursa. Adapun mengenai barang-barang yang dapat diperjualbelikan di bursa komoditi cukup beraneka ragam. Bisa berupa barang hasil pertanian, industri, dan kerajinan, serta barang hasil pertambangan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.